saudara yang terkasih, puji Tuhan kalau sampai hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Dari waktu ke waktu Tuhan terus membentuk hidup kita lewat banyak sekali hal yang Dia izinkan terjadi dalam hidup kita. Lewat persoalan masalah membuat kita menjadi semakin kuat, lewat gesekan-gesekan atau lewat kejadian-kejadian. Semua itu ada maksud Tuhan di balik semuanya itu, yaitu untuk membentuk karakter kita, untuk kita boleh semakin hari dibentuk oleh Tuhan menjadi serupa dengan Dia. Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya tentunya atas izin daripada Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita, pasti sekali lagi saya katakan Dia sedang punya maksud di balik semuanya itu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, izinkan Tuhan memproses kita, membentuk kita seperti tanah liat, ya Bapak Ibu Saudara, di tangan seorang penjunan. Bapak Ibu Saudara, izinkan Tuhan menghancurkan kita, Tuhan apa aja yang Tuhan buat dalam hidup kita. Ketika Dia membentuk satu karya dalam kehidupan kita, ada begitu banyak hal-hal dalam hidup kita yang mungkin Tuhan harus hancurkan betul-betul, ya, sehingga karakter kita akan menjadi semakin menyerupai Dia. Nah, itu sebabnya tema ibadah kali ini saya memberi judul pembentukan karakter. Namun sebelumnya tentunya kita harus berdoa terlebih dahulu, sebab tanpa tuntunan Tuhan maka sia-sialah ibadah kita saat ini. Mari kita berdoa. Bapa pemilik hidup kami, Bapa pemimpin, Bapa penuntun, Bapa pembentuk hidup kami. Ingatkan setiap kami Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kami. Dan karena Engkau adalah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya, maka Engkau akan melakukan segala sesuatu yang menurut pandangan-Mu adalah yang terbaik bagi kami. Sekalipun mungkin itu tidak yang terbaik menurut pandangan kami, tetapi kami percaya apapun yang Kau kerjakan dalam hidup kami, tentunya semua demi kebaikan kami sendiri. Itu sebabnya berikan kami kerelaan, berikan kami keikhlasan Tuhan, untuk kami boleh menerima segala hal, segala perkara yang kami sudah mengerti maupun yang belum dapat kami mengerti, yang sedang Engkau buat dalam hidup kami, yang sedang Engkau izinkan dalam hidup kami. Karena kami tahu sekali lagi, ujung-ujungnya pasti akan mendatangkan kebaikan untuk diri kami sendiri. Kerjakan apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami Tuhan. Dan jadilah pada kami hanya seperti yang Kau ingini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita buka kitab Ulangan, Bapak Ibu Saudara, Ulangan 8, ya. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Ulangan 8, judul perikopnya adalah bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan-Nya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhanmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan.
Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insyaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhanmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri yang dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Yahwehmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Yahwehmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya engkau sudah makan, apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Yahwehmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Yahwehmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Yahwehmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa engkau pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Yahwehmu. Bapak Ibu Saudara, dengan panjang lebar di sini diingatkan bagaimana bangsa Israel harus bersikap dalam hidup mereka. Dan saya mau membacakan satu lagi dalam Kolose 3 ayat ke-9 dan ke-10. Bapak Ibu Saudara, dikatakan, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tadi kita baca panjang lebar dari ayat pertama sampai ke 20, bagaimana bangsa Israel membutuhkan waktu 40 tahun untuk sampai ke tanah perjanjian. Padahal kalau direnungkan Bapak Ibu Saudara, rasanya tidak mungkin. Tuhan tidak mampu untuk membawa umatnya dari tanah Mesir ke tanah perjanjian dengan waktu yang lebih singkat, bukan? Buktinya, setelah dijajah turun-temurun nih Bapak Ibu Saudara, bayangkan sudah berapa lama. Namun hanya dibutuhkan waktu 10 hari.
untuk bangsa itu dapat keluar dari Mesir. Itu yang Tuhan bisa buat bagi umatnya. Dijajah turun-temurun, hanya dalam waktu 10 hari dia bawa keluar umatnya dari tanah Mesir itu. Bahkan dengan cara-cara yang spektakuler. Mulai dari 10 tulah yang diturunkannya hingga terbelahnya Laut Merah. Jika Tuhan memang mengasihi umatnya, mengapa ia sepertinya berlama-lama memimpin umatnya untuk masuk ke tanah yang sudah dijanjikannya itu? Dia sudah mengeluarkannya, tentu dia akan memasukkan mereka ke tanah perjanjian yang dijanjikan, sesuai dengan apa yang dijanjikan. Tapi kenapa Tuhan membuat mereka berputar-putar sekian lamanya itu? Bukankah semakin cepat mereka masuk, berarti semakin cepat pula bangsa itu menduduki tanah perjanjian? Bukankah tanah itu memang diperuntukkan bagi bangsa Israel? Nah, Bapak Ibu Saudara, disinilah persoalan dan masalahnya. Kenapa Tuhan melakukan hal itu kepada bangsa yang dikasihi, yang dikeluarkannya dari tanah Mesir, yang dijanjikan kepadanya tanah perjanjian. Suatu kali Edwin Lewis Cole pernah mengatakan begini, Bapak Ibu Saudara. Tuhan memang lebih tertarik kepada karakter kita daripada kesuksesan yang kita raih. Hal ini berbanding terbalik dengan dunia. Sebab dunia lebih tertarik kepada kesuksesan yang kita raih dan tidak peduli dengan karakter kita. Sehingga dengan cara apapun kita meraih kesuksesan itu, dunia tidak peduli. Yang penting mereka lihat, oh dia sukses sudah. Tetapi Tuhan lebih tertarik kepada karakter kita daripada kesuksesan yang kita raih. Bukan artinya Tuhan tidak peduli dengan kesuksesan. Tentunya Tuhan pun ingin kita sebagai anak-anaknya hidup di dalam keberhasilan, kemakmuran, dan hidup yang berkelimpahan. Namun, Bapak Ibu Saudara, ia juga lebih peduli lagi dengan karakter yang unggul. Ia mau ketika kita sukses, maka kesuksesan itu juga harus ditopang dengan karakter yang mulia. Itu sebabnya Tuhan izinkan bangsa Israel berputar-putar selama 40 tahun untuk membentuk karakter dari bangsa itu. Jadi bukan Tuhan iseng, bukan Tuhan lagi kurang kerjaan, bukan Tuhan lagi mau ngerjain. Tapi Tuhan punya maksud dengan membawa mereka berputar di padang gurun 40 tahun karena Tuhan ingin membentuk karakter dari bangsa itu. Mental mereka yang suka bersungut-sungut, gampangan. Apa maksud gampangan? Gampang terombang-ambing, sebentar ikut mereka, sebentar dengar Musa, sebentar nyembah lagi berhala dan sebagainya. Nah, karakter yang seperti ini dibentuk hingga memiliki karakter yang tangguh. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, perhatikan saja perbedaan karakter yang ada pada generasi Yosua. Dari karakter yang sebelumnya seperti tadi, suka bersungut-sungut, gampangan dan mudah terombang-ambing, lalu bangsa Israel menjadi bangsa yang aktif berperang, menduduki daerah-daerah lawan dan bahkan dengan cara-cara yang penuh dengan mujizat. Masing-masing kita, Bapak Ibu Saudara, tentunya memiliki tanah perjanjian dalam hidup kita masing-masing. Apa yang Tuhan janjikan, apa yang kita impikan, apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi goal kita. Masing-masing kita punya tanah perjanjian kita masing-masing.
Mungkin itu hidup bahagia, potensi yang maksimal, keluarga yang harmonis, pekerjaan yang berhasil, dan lain-lainnya, dan lain-lainnya. Namun untuk kita bisa sampai ke sana, Tuhan ingin membentuk karakter kita terlebih dahulu. Sebab di mata Tuhan, karakter di atas dari semuanya itu. Sehingga ketika kita sampai di tanah perjanjian kita, dengan karakter yang sudah terbentuk, maka kita akan tetap menjadi orang yang rendah hati. Kita akan tetap menjadi orang tua yang bijak, pekerja yang tekun, pemimpin yang murah hati, dan lain-lainnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini kita sedang berada atau sedang melewati tekanan, janji yang sepertinya belum digenapi, karir yang masih merintis, jatuh bangun, bisa jadi itu adalah salah satu cara Tuhan untuk membentuk karakter kita. Masih tentang perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah perjanjian, di mana bangsa Israel keluar dari Mesir dalam waktu 10 hari, tetapi membutuhkan waktu 40 tahun untuk dapat masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan sepanjang perjalanan selama 40 tahun itu, yang ada dalam pikiran bangsa itu selalu tentang Mesir, 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 dan Mesir. Itu yang membuat perjalanan itu makin panjang. Mereka selalu bersungut-sungut kepada Musa dan ingin kembali ke Mesir. Padahal jelas mereka melihat bagaimana kehendak Tuhan untuk mereka keluar dari Mesir dengan mendatangkan 10 tulah dan lain-lainnya, keajaiban-keajaiban lainnya. Tapi mereka mau kembali lagi ke Mesir. Mereka selalu berdalih bahwa di Mesir lebih nyaman sekalipun mereka sebagai budak. Mereka mengingat daging dan roti yang ada di Mesir sekalipun mereka sebagai budak. Inilah faktanya Bapak Ibu Saudara. Bangsa itu sudah tidak berada di Mesir, tetapi pikiran dan hati mereka masih ada di sana. Inilah yang berbahaya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, hanya perlu 10 hari untuk keluar dari Mesir. Namun membutuhkan waktu selama 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir dari mereka. Tragis bukan? Hanya butuh 10 hari untuk mengeluarkan mereka dari Mesir. Tapi butuh 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir dari mereka. Mereka sudah tidak ada di sana, tetapi pikiran mereka tetap ada di sana. Kita selalu berbicara tentang Mesir. Mesir itu apa Bapak Ibu Saudara? Mesir itu melambangkan dosa, hidup lama kita. Di mana kita diperbudak di sana. Kita dulunya hidup dalam dosa, kutuk, dan termasuk orang-orang yang dimurkai. Dan oleh anugerahnya, dengan kematian Yesus Kristus, kita ditebus dan keluar dari dosa. Kita tidak lagi hidup di bawah kuasa dosa. Namun pertanyaannya, meskipun kita tidak hidup di bawah kuasa dosa, tetapi apakah dosa masih ada di dalam diri kita? Kita mungkin sudah tidak ada di Mesir, tetapi Mesir masih ada dalam diri kita. Di saat kita bertobat,
lahir baru, serta mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mendapatkan pengampunan dosa. Tetapi kita tetap perlu untuk mengeluarkan tabiat dosa dari dalam diri kita. Perlu proses yang panjang dari hari ke hari untuk menanggalkan manusia lama kita. Sifat egois, amarah, dengki, serakah, dan masih terlalu banyak hal yang lain. Dan selama proses itu juga kita tetap perlu mendengarkan bimbingan dan perintah-perintahnya. Begitu menerima Yesus, kita semua tidak secara otomatis menjadi malaikat yang tanpa celah. Selama masih ada di dunia ini, kita masih tetap hidup dalam daging. Dunia di sekitar kita tetap jahat. Bahkan seringkali iblis justru akan menggoda dengan cara yang lebih gencar lagi. Itulah sebabnya kita perlu untuk diproses, untuk dibentuk karakter kita, supaya semakin serupa dengan Kristus. Tiap hari adalah sebuah perjalanan untuk mengeluarkan Mesir dari dalam diri kita. Ingat, keluar dari Mesir tidak menjamin mengeluarkan Mesir dari dalam diri kita. Kita perlu terus menyalipkan daging kita hingga hidup kita dapat semakin bertumbuh dan dewasa. Karakter Kristus tidak dapat terbentuk dengan instan. Kita perlu menjalani proses pembentukannya dari hari ke hari. Hari ini pun tentunya merupakan bagian dari prosesnya. Pertobatan adalah awal. Namun perjuangan sebenarnya adalah menjaga hidup kita setelahnya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, pertobatan adalah awal. Namun perjuangan sebenarnya adalah menjaga hidup kita setelah pertobatan itu. Itu sebabnya tetap setia dan kita akan melihat hasil yang luar biasa nantinya. Sebab keberhasilan tanpa karakter yang benar bukanlah keberhasilan yang diinginkan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, izinkan Tuhan membentuk kita menjadi sebuah pribadi yang selalu menyenangkan Tuhan. Dan biarlah ini menjadi kerinduan dan doa kita kepada Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu,
dengan cara kita meninggalkan hidup lama kita yang sia-sia. Itu adalah salah satu bentuk komitmen kita untuk kita bisa menyenangkan Tuhan dalam hidup ini. Itu sebabnya relakan, izinkan Tuhan membentuk hati kita untuk menjadi bejana di tangannya bagi hormat kemuliaannya. Kalaupun dia harus memproses kita, biarlah kita akan timbul seperti emas murni. Serahkan hati kita kepada Tuhan, serahkan semuanya. Biarkan hidup kita ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari yang setuju sekali lagi sama-sama kita mau katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Ini rindu kami, ini doa kami. Jadilah kehendak-Mu, Tuhan. Bentuk hati kami, bentuk hidup kami, jadi sesuai kehendak-Mu Tuhan. Hinarabo, hinararabayarabasyani, Mari Bapak Ibu Saudara, izinkan Tuhan membentuk setiap kita, hati, pikiran, dan hidup kita, supaya lewat pembentukannya karakter kita menjadi karakter yang mulia, karakter yang menyenangkan hatinya dan disenangi oleh Tuhan. Sebab ketika Tuhan senang, dapat kita bayangkan apa yang Tuhan akan kerjakan atas hidup kita ini. Itu sebabnya izinkan Dia bekerja, izinkan Dia membentuk, sekalipun mungkin itu sakit, mungkin itu tidak enak bagi kita. Tapi percayalah, pada waktu karakter kita sudah terbentuk, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepada setiap kita. Haleluya, haleluya. Tuhan, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku.
Jika Engkau Tuhan mengingat-ingat kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Sebab seringkali kami melakukan kesalahan yang sama di saat kami menghadapi segala sesuatu yang menghimpit hidup kami. Dengan berkeluh kesah kami datang kepadamu. Dengan kekecewaan kami berseru kepadamu. Dengan segala protes kami marah kepadamu. Kemudian kami menjadi patah hati dan tawar hati. Sebagaimana yang dilakukan oleh bangsa Israel itu. Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Kami menanti-nantikan-Mu Tuhan. Jiwa kami menanti-nantikan dan kami mengharapkan firman-Mu yang memberikan kekuatan baru bagi kami, sehingga semangat kami menjadi baru seperti burung Raja Wali. Yang memberi kelegaan kepada kami yang letih lesu, sehingga sukacita dan damai sejahtera-Mu memenuhi hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak pernah menolak orang yang mencari Engkau. Tangan-Mu selalu terbuka bagi kami yang memerlukan-Mu. Terima kasih Tuhan, untuk tidak pernah meninggalkan kami di masa-masa sulit yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, untuk selalu bersama dengan kami, melewati segala proses pembentukan yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami pribadi yang selalu menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang mau menyenangkan hati Tuhan selalu, yang mau dibentuk dan diproses oleh Tuhan, kita mau angkat kedua tangan kita. Biarlah jadi segala sesuatu dalam hidup kita sesuai dengan apa yang Bapa inginkan dalam hidup kita. Di dalam putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mendatangkan berkat bagi setiap kita. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, yang selalu akan terus menjaga dan menjadi alarm bagi setiap kita. Kita menerima berkat ini dengan ucapan syukur. Mari sama-sama kita katakan amin.